Mau kemana, Pak? Gak tahu nih mau kemana, saya dipecat, Mas. Jangan hanya dicopot, tapi diputusin bisnis-bisnis yang masuk ke BGN dari penyedia-penyedia bahan-bahan dan lainnya. Pasti banyak usaha keluarga itu. KPK mana KPK? Hidup Jokowi! Oke guys, balik lagi di Nyerocos Politisi Medsos. Yang kita tunggu-tunggu akhirnya datang juga ya guys ya. Kepala BGN akhirnya dicopot sama Presiden Prabowo. Tapi yang jadi masalahnya ini apakah dicopot aja, nggak diperiksa sama KPK? Ini benar-benar harus diaudit ya. Jangan cuma omong-omong aja untuk kepalanya dicopot, tapi harus diperiksa guys, harus diaudit nih, harus diperiksa sama KPK. Kalau enggak ini sangat merugikan negara, karena selama ini program makanan bergizi gratis ini kan banyak banget ada bau-baunya korupsi guys ya, dari bahan-bahan yang dia beli gitu ya, dari barang-barang yang dibeli itu kayak motor ya kan, ini kan jauh banget dari harganya ya. Makanya netizen pun nggak tinggal diam. Pak Dadang Hindayana langsung disindir habis-habisan sama netizen guys. Jadi nggak usah berlama-lama, langsung aja kita lanjut ke komentar Politisi Medsos. Bos mau kemana? Saya bukan bos kamu lagi, saya sudah dipecat. Udah dipecat, tinggal diaudit. Nah, ini yang gua harapin banget. Harus nih, pokoknya harus diaudit ini. Bahaya ini, banyak banget duitnya hilang. Dadan buka suara habis dicopot, katanya presiden tahu yang terbaik. Ya, lu jelek. Programnya dari awal juga baik, lu yang bikin jelek. Tapi gue salut sama penyidiknya. Mereka gerebek kantor BGN dari jam 2 dini hari. Paginya orang gak boleh ada yang masuk sama sekali. Satu orang pun kagak ada yang boleh. Abis tuh barbuk dipretelin. Lagian macem-macem sih lu Dadan, Sony, lo Dewi, Trio Dajjal. Obat tuh semua, wukuf tuh di tembok ratapan Solo. Bang, hanya ganti pemain aja ini mah. Takutnya begitu ya. Malah lebih parah lagi daripada yang ini. Ruwet. Yang bikin masyarakat Indonesia geram ya, yang beli motor listrik, beli kaos kaki miliaran ya, ini bos MBG atau kepala BGN Dadan Hindayana hari ini resmi dicopot. Alasan pencopotannya ini dia. Alasan Presiden Prabowo copot Dadan dari kepala BGN ada catatan dan masalah kedisiplinan. Dan inilah pengganti kepala BGN, yaitu wakil BGN, Ibu Nani Deyang. Jadi Bu Nani Deyang ini orangnya sangat tegas. Ibu ini gak segan-segan menutup dapur MBG yang melanggar dan tak peduli meskipun milik jenderal sekalipun. Jadi ini luar biasa nih penggantinya. Namun menurut keyakinan kami, hal inilah yang mengakibatkan dia dicopot. Kalian bayangkan ya, di negara sendiri belum becus ngurus MBG, dia mau buka di Arab Saudi, anggarannya 132 juta sehari. Kalian bayangkan, apa nggak marah presiden? Dadan, ada aja gebrakannya. Ya, kita berharaplah semoga dengan penggantian si Dadan ini, Bu Nani bisa tegas. Dapur-dapur MBG yang melanggar, tutup aja Bu. Ya, makanan-makanan yang nggak layak dikasih ke anak kita, tolong Bu, ditindak tegas pengelola dapur MBG. Periksa dulu lah. Nah, pokoknya harus diperiksa sih ini. Tapi yang anehnya si bapak ini ya, belum nyampe ke Arab dia udah dipecat ya. Banyak kebijakan nih, pada nggak bener sih. Ini kabar yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Belum satu putaran, Dadan Hindayana dicopot dari jabatannya sebagai kepala BGN bersama dua wakil kepala yakni Lodewijk Kusung dan Sony Sonjaya. Ini keputusan terbaik dari Presiden Prabowo, tapi bukan berarti kepala BGN-nya dicopot dan MBG-nya stop. Sabar dulu, MBG-nya masih berlanjut, oke? Masih lanjut sampai benar-benar APBN hancur dulu, baru MBG-nya di stop. Dan kalau sudah dicopot, jangan lupa Pak Presiden suruh KPK untuk langsung periksa. Kalau nggak dikasih periksa, oh ini bisa jadi perkiraan skenario cepat-cepat dicopot biar nggak semakin tersorot kalau banyak yang ikut bermain dalam dana MBG ini. Intinya, kalau tidak ada kecurangan, nggak usah takutlah untuk langsung dikasih periksa oleh KPK. Biar masyarakat juga lihat transparansi dari pemerintah. Dan selanjutnya tinggal kita lihat nasib pengurus dan perjalanan Koperasi Desa Merah Putih lagi ke depannya. Mau jadi seperti apa? Mari kita simak drama yang masih berlanjut. Kirain stop MBG dan kepala BGN-nya diperiksa. Nah, yang kita harapin ini MBG nggak mungkin di stop ya. Pokoknya harus diaudit ini, harus diperiksa nih orang. Kabur si Batok Kelapa, kabur kemana?
Bukannya tadinya mau kirim makan belatung gratis ke Jeddah sampai ke Malaysia. Mungkin sudah kabur kali ya umrah. Si kelapa batok kelapa. Aduh, jagung bakar, geledah, kantor, makan belatung gratis. Katanya ada praktek-praktek jual titik. Ya iyalah, gue aja pun ditawarin 3 bulan yang lalu dari partai. Ya sekitar sinilah, Bogor Selatan gitu kan. Nah, boleh mau gak? Kita urus semua loh. Nanti tanahnya kita cari Bogor Selatan titik gini. Saya bilang sorry ya, gue bukan laknat kayak lo pade. Dan gue nggak semaruk kayak lo. Gue mendingan biasa aja, kismin mulia daripada lo kaya tapi maling. Kok begitu sih Om Bule? Kan bisa umrah 7 kali lo kalau pegang dapur makan belatung gratis. Tai lo, gue bilang. Nyahlah kau iblis. Ini makanya hari ini rupiah merosot, ISG merosot. Program yang kita pegang sendiri kita banggakan, kita kirim jagung bakar untuk geledah. Artinya malu banget loh. 1 tahun setengah. Siapa yang telah memperkaya diri? Pasti si batok kelapa ini dan kroni-kroninya. Yang pegang dapur teman-teman saya pejabat udah umroh 7 kali. Happy, mobil gonta-ganti, rumah mewah, semua ini, itu depan mata gue. Karena aku bergaul juga ya sama orang jet set, jet pump. Tapi saya menjauh dari maling-maling itu. Terus gimana? Program kita pegang aja penuh koruptor. Jangan bilang bangga hebat ya, oke gas bisa kirim ke jagung, ke bobolan 1 tahun setengah. Kalau pintar hari pertama, kalau pintar, lo tahu dari mukanya batok kelapa aja suka ngibul. Kita tidak punya sensitivitas, nggak peka. Malah kita milih maling untuk jadi ketua kepala program yang kita banggakan. Program kemenangan untuk jadi presiden. Ngeri banget loh. Nah sekarang diganti juga sih sama si anak-anak ampuni saya, nah maafkan saya. Sama aja tuh orang. Dia juga kan katanya semua partai dapat jatah, bangga pula ngomongnya. Gak ada rasa malu. Nah kayak gini-gini investor lihat program makan belatung bocor, penuh korupsi, tidak menguntungkan investor dan orang asing, hanya jadi tai. Tai menghasilkan tai, program tai menghasilkan tai. Ya ini tai geledahan. Gak mungkin, oh kami gak dapat apa-apa. Ke jagung itu, yaitu jagung bakar masuk ke situ, pasti ada bukti. Gak mungkin mereka ingin mencemarkan nama sendiri. Oh gak ada apa-apa, malu dong lo grebek tapi lo gak punya apa-apa. Lo artinya bodok, apalagi ada wartawan masuk. Kemana si batok kelapa? Udah ke Jeddah. Mungkin dia yang perlu dikasih makan belatung. Semoga dicekal, jangan sampai keluar negeri ya. Itu si batok kelapa. Dari hari pertama sudah bilang, ini bermasalah, kalian tetap aja. Oke gas, tell me. Coba kalau gue penasehatnya. Ya tapi kan aku kan gak cucok saya. Aku kan udah geskolat saya gitu kan. Gestuwek. Kalau berondong-berondong pasti gue udah dipilih saya. Ya masaku udah lewat saya. Kita kasih jalan-jalan ke berondong manis yang cucok-cucok saya. Kalau gue nggak sekolah, alat, nggak mungkin bisa diterima say di Hambalang, sorry ya. Kalau dulu mungkin iya, gue pasti, pasti gue barisan pertama. Ya susah sih, itulah nasib jadi tuwek. Coba kalau kita berondong terus, Akal-akalan pemerintah aja itu, padahal mereka juga yang menyembunyiin biar aman. Ya moga-moga jangan gitu ya. Ini benar-benar dicopot karena kesalahan beliau ini yang selama ini emang sangat merugikan negara. Pergantian kepala BGN dari Dadan Hindayana ke Nani Sdang kembali memperlihatkan pola lama. Jabatan strategis lebih banyak diisi berdasarkan kedekatan politik ketimbang keahlian dan pengalaman. Pergantian dari Dadan ke Nani sebenarnya pergantian ahli serangga ke tukang kata-kata. Ibaratnya program MBG akan masuk 2 kali ke dalam jurang jenis yang sama. Pengelolaan bukan karena kompetensi, matinya meritokrasi. Dadan, akademisi IPB yang pakar entomologi atau ilmu serangga, memang tak memiliki latar belakang gizi manusia. Sejak awal diragukan mengelola program gizi.
Kini ia digantikan Nani, wartawan senior yang pernah mengelola media, mungkin termasuk rubrik kuliner. Namun juga tak memiliki pengalaman dalam mengelola program gizi dan tata kelola pangan skala nasional. Jabatannya sebelum ini seperti hadiah dan bagi-bagi jatah. Komisaris Independen Pertamina, Wakil Ketua Pengentasan Kemiskinan, dan Wakil Ketua BGN Bidang Komunikasi Publik. Alasan penunjukan Nani bukan berdasarkan meritokrasi, tapi karena orang lama di lingkaran Prabowo. Ia sudah aktif sebagai tim sukses sejak Pilpres 2019. Nama Nani mengingatkan publik pada kasus Ratna Sarumpait 2018-2019. Saat itu Ratna yang juga bagian dari tim pemenangan Prabowo menyebarkan hoax penganiayaan yang kemudian terbukti palsu. Ia divonis 2 tahun penjara karena menyiarkan berita bohong dan menimbulkan keonaran. Nani termasuk orang paling awal yang terlibat kasus kebohongan itu. Dia ikut menyebarkan dan membawa kebohongan Ratna ke Prabowo. Nani pernah ikut menjerumuskan Prabowo. Meski akhirnya Ratna dikeluarkan dari tim kampanye itu, kasus itu menunjukkan risiko ketika loyalitas lebih diutamakan daripada kompetensi dan integritas. BGN bukan lembaga biasa, bukan tim sukses. Ia mengelola program MBG dengan anggaran ratusan triliun dan target jutaan penerima manfaat setiap hari. Kegagalan di tingkat operasional bukan hanya soal efisiensi anggaran, tetapi langsung menyentuh kesehatan dan masa depan generasi anak Indonesia. Ketika posisi kunci diisi oleh orang yang lebih mahir merangkai kata atau setia secara politik daripada memahami ilmu gizi dan logistik pangan, publik berhak bertanya, apakah program ini masih soal membangun fondasi gizi generasi bangsa atau sekedar pergantian pemain untuk jatah orang terdekat? Pengelolaan gizi dari ahli serangga ke tukang kata-kata hanya akan menjadikan program MBG masuk 2 kali ke jurang yang sama. Tetap MBG-nya bukan diganti orangnya. Ternyata udah pada muak ya sama MBG. Syukurin. Tapi kalau udah dicopot tapi nggak diperiksa, nggak diaudit, ya kebangetan. Periksa kali, kan dia mengelola duit negara 1,2 triliun per hari dia kelola. Masa sekarang udah dicopot nggak diaudit? Audit dong. Diaudit juga nggak berarti nuduh kok. Syukur-syukur dia lempeng. Tapi kayaknya nggak ada lempeng-lempengnya. Mudah-mudahan kepala BGN yang selanjutnya lebih waras dari orang ini. Yang setiap kebijakannya bikin rakyat naik darah. Lebok anjing, syukurin tah. Siap. KPK mana KPK? No KPK dipanggil sama netizen nih.